Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Selamat siang. Halo, selamat datang teman-teman. Selamat datang di podcast Riang Riung. Hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi layanan publik dan bagaimana teknologi yang ada sekarang bisa meningkatkan pelayanan kita sebagai ASN dalam melayani publik. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Topik hari ini sangat menarik untuk kita bahas ya teman-teman, yaitu digitalisasi pelayanan publik. Oke, boleh dimulai dari Pak Satria, bagaimana di OPD-nya melaksanakan digitalisasi pelayanan publik ini? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Nurul. Ya, kebetulan saya berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika, induknya daripada digitalisasi informasi di Kabupaten Ciamis ini. Kami bertugas untuk melayani berbagai hal, banyak banget masalah-masalah urusan-urusan di bidang informasi, digitalisasi, dan statistik, terutama ada statistiknya juga. Nah, dari kami, layanan yang kami berikan adalah salah satunya itu ada integrasi integrasi data. Jadi kalau misalnya kita tahu pengertian dari smart city kan itu tuh sebuah pembangunan kota yang berdasarkan teknologi informasi yaitu TIK. Nah, perwujudannya itu kita di Kabupaten Ciamis ada suatu platform yang namanya adalah Sistem Informasi Terpadu. Nah, di sana isinya itu berbagai banyak hal. Jadi aplikasi-aplikasi dan website-website layanan dari setiap OPD di macam segala macam OPD semuanya nih. Jadi dari sana induknya. Nah, dari sana tuh dipilah-pilah lagi, dipisah-pisah lagi OPD-OPD apa sih yang mengurusi hal-hal tertentu. Contoh, contohnya di JDIH. JDIH itu yang mengurusi bagian dokumentasi produk hukum itu tuh menjadi bagian dari tanggung jawab antara Sekretariat DPRD sama di Sekretariat Daerah, terutama di bagian hukum. Nah, pastinya tiap OPD-OPD punya eh, program atau aplikasinya masing-masing nih terkait hal tersebut. Pasti ini lebih menarik kalau misalnya teman-teman sekalian menceritakan lebih banyak terkait dengan aplikasi tersebut. Ya mungkin itu saja kalau dari saya, silakan Bu Nurul. Oke, berarti sangat bermanfaat sekali ya Diskominfo ini di Kabupaten Ciamis ya, Bapak. Oke, mari kita beralih ke mungkin ke Ibu Aina di Dinas KB ada digitalisasi pelayanan publik yang diterapkan. Mangga? Baik, untuk di Dinas KB sendiri, kami kan berada di bawah naungan Kemenduk Bangga atau BKKBN. Nah, BKKBN sendiri ini memiliki satu website namanya SIGA. Nah, SIGA ini adalah Sistem Informasi Keluarga. Jadi, seluruh pendataan keluarga secara yang mendasar mengenai keluarga dalam perencanaan program kependudukan itu menjadi satu. Nah, data apa aja sih yang ada di situ? Salah satunya jumlah keluarga, tingkat pendidikan, jumlah anggota PIKR di berbagai daerah, kemudian akseptor KB pria maupun wanita. Dan itu bisa dilihat setiap per bulannya atau setiap tahun. Namun yang bisa melihat ini hanya pemerintah saja, hanya OPD-OPD saja dan juga para kader. Namun tidak perlu khawatir, masyarakat juga bisa melihat hasilnya dan hasilnya tersebut biasanya langsung ada di website BKKBN. Nah, itu kan untuk aplikasi Siga. Sekarang ini ada yang terbaru, namanya aplikasi New Siga. Ini sama seperti yang Siga kemarin, tapi ini lebih baru, lebih mutakhir, dan lebih mudah digunakan oleh para kader. Nah, kalau yang Siga itu hanya website saja. Kalau yang New Siga, ini sudah ada bentuknya di aplikasi. Di Play Store pun sudah ada, seperti itu. Nah, manfaat SIGA sendiri, jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa langsung melihat
keseluruhan data yang dibutuhkan untuk pembuatan program selanjutnya itu seperti apa. Jadi semuanya sudah terintegrasi, bisa melihat data-data yang dibutuhkan apa saja yang harus digunakan untuk program, datanya bisa dari situ, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Ibu Aina. Sangat bermanfaat sekali ya aplikasi New Siga ini ya untuk para kader Ya, di Kabupaten Ciamis. ya, Alhamdulillah ya ada aplikasi ini. Semoga semakin bermanfaat untuk para kader ya, dan sangat membantu. membentuk ini mencegah stunting ya, mencegah stunting Ya, atau salah untuk satunya yang itu. lainnya ini Bu? Ya, Oke. salah satunya juga itu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Aina. Mari Terima kita kasih. beralih ke Dinas Perpustakaan ya, Ibu Gina, Mangga. Ya, Digitalisasi betul di Ibu. perpus sekarang bagaimana? Ya, untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu sendiri, kami memiliki beberapa aplikasi dan atau website. Namun, aplikasi dan website ini belum punya kami sendiri. Ini dari pusatnya, dari misalkan kalau perpustakaan itu kan di Perpusnas. Nah, kalau kearsipan itu sendiri itu di Andri. Untuk perpustakaan itu sendiri eh, bukan kayak peminjaman buku. Nah, bukan itu. Ini hanya pencatatan, misalkan ada yang kunjungan atau peminjaman buku. Nah, ini hanya pencatatannya saja. Terus ada Sri Kandi. Nah, itu di bidang kearsipan. Sri Kandi itu sendiri kita bisa eh, surat masuk, surat keluar. Nah, tanpa kertas gitu, Ibu. Maksudnya antar OPD, antar bidang. Nah, bisa lewat Sri Kandi itu sendiri. Kemudian ada lagi JIKN. JIKN itu sendiri ialah arsip-arsip yang misalkan semua OPD juga bisa menggunakannya asalkan dia sudah terdaftar sebagai simpul jaringan. Masyarakat pun bisa melihat arsip-arsip tersebut, namun masyarakat tidak bisa untuk memasukkan arsip tersebut. Mungkin hanya itu saja, Ibu, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oke, baik. Berarti lebih ke arsip ya di dinas di kabupaten mah ya. Untuk peminjaman buku belum ada aplikasinya ya, Ibu? Ya, belum, Ibu. Sebelumnya, Oke. de, Kepala Dinas juga sudah ngasih tahu gitu, ada rencana Mm-mm. untuk bikin aplikasi kita gitu, eh, agar mempermudah lah. Cuman baru rencana aja. Oke, semoga rencananya terrealisasikan ya Ibu, agar orang-orang nih yang mungkin siangnya bekerja, weekend libur, tapi kan kalau di dinas mah libur ya weekend ya, jadi belum bisa ke sana gitu ya. Bisa pinjam lewat aplikasi, semoga ya. Iya, Ibu, amin. Oke, mari kita beralih terakhir ke Bapak Alfian, Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ya Bapak. Ya, Betul? betul. Betul. Oke, ada apa saja digitalisasi di OPD Bapak, Mangga? Kalau dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yaitu dengan memanfaatkan tentunya platform media sosial terlebih dahulu ya, yang paling mudah, yang biasa orang-orang pakai, masyarakat pakai gitu ya, terutama di media sosial Instagram. Dari penyebaran informasi-informasi perihal kegiatan-kegiatan seperti olahraga, olahraga masyarakat, kesenian, kebudayaan, bahkan ke pemudaan dan juga kepramukaan. S- Setiap kegiatannya selalu di-share di media sosial agar masyarakat mungkin lebih tahu gitu tentang apa aja sih yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Selain itu juga ya kita untuk memanfaatkan website yang tentunya dari dinasnya Pak Satria ya. Dari situ itu kan ada salah satunya ada website ya, website masing-masing OPD. Kita juga memanfaatkan itu dengan cara apabila kita posting, setiap posting di Instagram, kita juga pasti posting juga di website
untuk menyamaratakan informasi yang ada. Selain itu juga kita sudah yaitu memakai salah satunya Sri Kandi ya, untuk surat itu, surat masuk, surat keluar gitu, dan juga tanda tangan elektronik tentunya yang membuat mengurangi kertas itu ya, karena bisa dalam bentuk digital gitu. Ini itu aja sih dari Disputpora. Oke, berarti Dinas Dispupora ini sangat memanfaatkan media sosial ya agar masyarakat mengetahui berbagai kegiatan di dinas tersebut gitu ya. Ya, ya betul. Oke. Oke, sepertinya memang sudah sangat banyak sekali kemajuan digital di OPD-OPD Kabupaten Ciamis. Sebelum penutup, saya ingin mendengar harapan Bapak Ibu semua satu persatu mengenai pelayanan publik ke depannya. Mangga dimulai dari Bapak Satria. Oke, terima kasih Ibu Nurul. Mungkin kalau dari saya, harapannya kan ke depannya itu kita udah memasuki dunia digital, digitalisasi. Makanya Kominfo dulu tuh, Kementerian Kominfo sekarang berubah jadi Komdigi. Jadi kementerian yang ada digitalnya. Dan saya harap di kemudian hari, kita tuh sebagai orang Ciamis, jangan sampai alergi terhadap perkembangan zaman. Karena banyak sekali nih inovasi-inovasi dan program-program yang udah kita semua beri kepada masyarakat. Ini satu contoh tambahan nih dari saya terakhir. Kita tuh punya loh sebuah super apps, sebuah aplikasi yang mengintegrasi semua layanan digital sama informasi publik dalam satu aplikasi, yaitu namanya Ciamis Hello. Barangkali ibu bapak juga sekalian baru dengar ya. Ada namanya Hello Ciamis. Itu bagian dari wujud pedulian kita, pedulian kami sebagai Diskominfo, sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan Ciamis sebagai kota yang berkemajuan dan berkelanjutan. Nah, seperti ini tampilnya barangkali, aduh gak kelihatan lagi, ya udah lah ya. Bisa Bisa dilihat di mana dicari Pak di Play Satria? Store, di Play Store ada namanya aplikasinya Hello Ciamis. Nah, di sana semua informasi layanan digital lengkap pokoknya di sana. Oh, Oke, mantap sekali ya ternyata ya. Baru pertama dengar saya, Bapak. Nah, Semoga iya nanti makanya aplikasi coba ini semakin masif di-download aja. digunakan. Mm-mm. Iya, siap. Oke, mari kita dengarkan harapan dari Ibu Aina. Mangga Ibu Aina. Baik, dari saya pribadi, harapan saya untuk digitalisasi ini semoga kedepannya bukan hanya mempermudah akses layanan, tapi juga menjadi jembatan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan keluarga yang berkualitas. Seperti itu. Sekian dari saya. Ya, amin. Semoga generasi penerus kita semakin berkualitas juga ya, Ibu. Ya, amin. Oke, mari kita lanjut dengan harapan Ibu Gina. Mangga, Ibu. Ibu, untuk harapan saya khususnya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, semoga ke depannya kita memiliki atau menggunakan teknologi baik peminjaman maupun dari masyarakat untuk menyimpan arsip-arsipnya, sehingga untuk ke depannya kita memiliki bahan bacaan ataupun sejarah yang bisa dibaca untuk generasi selanjutnya. Baik, itu saja Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu Gina. Semoga kita tidak lupa dengan sejarah ya. Oke, lanjut. Terakhir kepada Bapak Alfian, Mangga memberikan harapannya untuk digitalisasi ke depan. Kalau dari saya harapannya itu dengan digitalisasi dapat mempermudah ya, terutama dalam dunia ASN gitu, terutama di Kabupaten Ciamis untuk mempermudah segala kegiatan ya, tanpa harus kita ke kantor pun sebenarnya bisa dilakukan di mana saja. Harapan saya bisa mempermudah gitu intinya, Mas. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bapak Alfian. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas wawasan yang sudah dibagikan. Semoga masyarakat bisa lebih mudah mengakses teknologi yang disediakan. Oke, semoga kita juga tetap berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang terbaik. Terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Riang.
Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.